Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari pembelajaran kita ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami pengertian larutan serta larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan jenis-jenis larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit beserta contohnya. Selanjutnya, memahami jenis ikatan senyawa dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, menjelaskan konsep disosiasi ion dan hubungannya dengan sifat elektrolit. Dan yang terakhir, mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan sederhana. Pernahkah kalian melihat kedua fenomena pada gambar di atas? Mari kita amati bersama. Gambar 1 menunjukkan petugas PLN yang sedang memadamkan listrik saat terjadi banjir di pemukiman warga. Gambar kedua menunjukkan kasus penangkapan ikan menggunakan strum. Kedua fenomena di masyarakat tersebut berkaitan dengan larutan elektrolit. Apa hubungan kedua fenomena tersebut dengan larutan elektrolit ya? Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Apa sih yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Jadi, larutan tersusun dari sebuah pelarut seperti Aquades yang ditambahkan dengan sebuah zat terlarut seperti gula. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion bebas yang bergerak dalam larutan. Senyawa yang membentuk larutan elektrolit adalah senyawa yang dapat terdisosiasi menjadi ion. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terdapat ion bebas yang bergerak di dalam larutan. Senyawa yang membentuk larutan non-elektrolit tidak terdisosiasi menjadi ion saat larut dalam air. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dengan baik, yang zatnya terionisasi dengan sempurna. Sementara itu, larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik kurang baik dan zatnya terionisasi sebagian. Pada larutan elektrolit kuat, jika diuji dengan alat penguji elektrolit, maka lampu akan menyala terang dan timbul banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Hal itu dikarenakan terjadi ionisasi sempurna pada senyawa yang larut dalam air. Ion negatif akan bergerak ke elektroda positif untuk melepaskan elektron, sedangkan ion positif akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Pada larutan elektrolit lemah, jika diuji dengan alat penguji elektrolit memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama, nyala lampu redup dan gelembung sedikit, atau lampu mati dan gelembung sedikit. Hal itu dikarenakan terjadi ionisasi sebagian pada senyawa yang larut dalam air. Pada larutan non-elektrolit, jika diuji dengan alat penguji elektrolit, maka tidak terjadi nyala lampu dan tidak timbul gelembung. Hal itu karena zatnya tidak terion atau tetap dalam bentuk molekul, sehingga tidak ada ion yang bergerak bebas. Berikut ini contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu disosiasi ion. Larutan
larutan elektrolit mengalami disosiasi ion, yaitu proses terpisahnya molekul senyawa menjadi ion-ion yang bergerak bebas saat dilarutkan dalam air. Disosiasi ini memungkinkan larutan menghantarkan listrik. Sebaliknya, larutan non-elektrolit tidak mengalami disosiasi ion, sehingga tidak menghasilkan ion. Senyawa seperti glukosa dan sukrosa tetap sebagai molekul utuh dalam larutan. Larutan elektrolit dan non-elektrolit terbentuk dari beberapa ikatan senyawa. Ikatan senyawa yang pertama yaitu ikatan senyawa ionik. Ikatan senyawa ini terbentuk ketika ada perbedaan elektronegativitas yang sangat besar antara dua atom, biasanya antara unsur logam dan non-logam. Ketika larut dalam air, akan terionisasi sepenuhnya menjadi ion-ion bebas yang dapat bergerak sehingga mengantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya pada natrium klorida dan kalium bromida. Ciri-cirinya yaitu terbentuk antara atom dengan perbedaan elektronegativitas besar. Elektron ditransfer dari satu atom ke atom lain, membentuk ion yang saling tarik-menarik. Biasanya kristal dengan titik leleh dan titik didih tinggi. Larut dalam air dan menghantarkan listrik karena terdisosiasi menjadi ion. Selanjutnya yaitu ikatan senyawa kovalen polar. Ikatan senyawa ini terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron, tetapi pembagian elektron ini tidak merata. Senyawa kovalen polar tidak terionisasi menjadi ion bebas seperti senyawa ionik, tetapi dapat membentuk dipol yang bergerak di dalam pelarut. Contohnya pada asam asetat dan amonia. Ciri-cirinya yaitu elektron dibagi antara dua atom namun tidak secara merata. Molekul memiliki muatan parsial yang membuatnya polar. Dapat larut dalam pelarut polar, misalnya air. Memiliki titik leleh dan titik didih lebih rendah dibandingkan dengan senyawa ionik. Yang terakhir yaitu ikatan senyawa kovalen nonpolar. Ikatan senyawa ini terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron, tetapi pembagian elektron ini tidak merata. Senyawa kovalen nonpolar tidak terionisasi dalam air, sehingga tidak membentuk ion bebas yang dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, larutannya tidak menghantarkan listrik. Contohnya pada larutan glukosa dan etanol. Ciri-cirinya yaitu elektron dibagi antara dua atom namun tidak merata. Tidak ada muatan parsial pada molekul. Molekul cenderung simetris. Biasanya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah dibandingkan senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Untuk memperdalam pengetahuan dan membuat pembuktian nyata, kita dapat melakukan eksperimen sederhana berikut ini. Siapkan alat, bahan, serta ikuti langkah kerja dan analisislah hasilnya. Selamat bereksperimen. Pembelajaran ini dapat disimpulkan melalui sebuah peta konsep sebagai berikut. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat contohnya yaitu garam dapur. Larutan elektrolit lemah contohnya yaitu asam cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit contohnya yaitu larutan gula.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuanmu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai jumpa.